ya benar di sini Mas Ipang bahwa merapat ke koalisi belum tentu memang minta jabatan kursi menteri ya, tapi memang kursi menteri ini selalu seksi, dijadikan rebutan bahkan kecemburuan. Nama Marsikal Hadi Cahyanto ini santer. Masa yang sudah berapat ke barisan koalisi nggak dapat? Ini gimana melihatnya? Iya Mbak Caca, kalau PAN ini saya lihat kan nggak reaksioner. Jadi saya lihat agak tenang dan tidak terlalu ambisi juga untuk di depan panggung depan ya. Nah kalau kemudian setiap Rabu itu adalah yang biasanya ya, Rabu PON itu kan. Nah, PAN tentu akan bergetar juga dan sekarang ada lagi yang tambahan bergetar yaitu mantan Panglima kan, mantan Panglima bergetar juga setiap Rabu ini. Maka kita lihat aja nanti apakah kursi menteri ini penting atau tidak. Menteri ini bagi partai mungkin bisa saja penting ya Mbak Caca ya, bisa seperti tadi untuk logistik. Kemudian dianggap sebagai kepentingan untuk membompa elektoralnya partai, maka menteri ini menjadi penting bagi partai politik. Tetapi menurut saya apakah seperti itu juga? Enggak juga, ada juga jabatan-jabatan lain yang menurut saya sangat strategis, pos-pos penting. Misalnya begini, kemarin ada jaksa di partai politik itu bagaimana pengaruhnya ya. Nah sekarang ini ada menteri dari jaksa, ada 40 triliun yang sekarang mau ngambisi Asabri dan itu kan. Nah itu Presiden mendorong ini kan dianggap berprestasi gitu. Jaksa yang ingin menyelamatkan aset negara 40 triliun lewat Asabri dan Jiwasraya. Presiden strong leadership, dukung. Nah menteri-menteri kayak begini, misalnya Jaksa Agung ini prestasinya luar biasa. Kinerjanya jelas, didukung oleh Presiden. Nah menteri-menteri seperti ini yang harus dipersiapkan oleh Presiden menurut saya. Nah apakah itu ada stoknya di partai? Ya silakan. Kalau misalnya stoknya ada Panglima ini hari ini berkinerja baik, dan Presiden menggaransi itu akan membantu beliau, jangan sampai Mbak Caca menteri menjadi beban Presiden karena tidak mampu mengimbangi ritme Presiden. Yang kedua gini Cak, kalau misalnya kemarin Presiden kan bilang silakan menteri-menteri untuk memompa elektabilitasnya. Menurut saya ini berbahaya juga, statement ini agak rumit juga. Karena apa? Menteri akan punya agenda sendiri. Menteri akan punya visi sendiri. Sementara visi menteri sama dengan visi Presiden. Kemudian menteri akan punya panggung sendiri untuk bermain sendiri. Nah akhirnya tidak fokus. Jadi menurut saya kalau ada standar ganda nggak boleh sebetulnya. Karena menteri itu loyal kepada Presiden. Walaupun menteri juga punya loyal ke partainya. Tapi DNA-nya harus lebih loyal ke partai. Kalau ditanya mengenai menteri loyal kepada Presiden, mantan Panglima dong yang paling pas. Ini loyal kepada Presiden. Kalau Mas Pangi sendiri sebenarnya kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Bang Andreas. Kondisi sekarang sebenarnya udah urgent tidak sih untuk melakukan reshuffle? Atau mungkin ini sudah susah payah loh, PAN merapat ke barisan Pak Jokowi. Masa nggak dikasih kursi menteri, nanti lepas lagi. Ya, Mbak Caca. Nggak merapat lagi bagaimana? Ya urgen ya tergantung Presiden kebutuhan atau tidak. Yang kedua, PAN ini kan sudah sangat bersabar luar biasa ya. Artinya mendukung, ya saya lihat sudah sangat luar biasa gitu mendukung pemerintahan. Tanpa kursi tentu, tanpa barter kursi menteri juga ada masalah sebetulnya. Tetapi mungkin itu. Tapi begini, resapel itu pertama gini, ada 4 catatan saya Mbak Caca. Pertama adalah resapel itu mestinya berbasis kepada letupan kinerja, bukan letupan politik. Apa bedanya? Kalau resapel berbasis pada kinerja, maka akan ada urusannya kepada approval rating, tingkat kepuasan Presiden. Tapi kalau bukan tingkat kepuasan publik ya? Publik menilai kepuasan terhadap pemerintah. Tapi kalau resapel itu berbasiskan letupan politik, maka resapel berkali-kali pun, berjilid-jilid pun, itu tidak akan punya korelasi terhadap kinerja. Kinerja akan membaik. Maka sebetulnya pintu masuk resapel dari mana? Kan ada asumsi sekarang Mbak Caca bilang pintu masuknya adalah lewat karena ada Panglima yang pensiun. Ya, kemudian ada soal ini oposisi sudah PAN ingin bergabung tapi menteri belum. PAN sudah bergabung. Kemudian soal ini momentumnya sudah pas karena 3 tahun lagi, 2,5 tahun lagi nggak mungkin resapel. Karena begini, tantangan menteri ke depannya berat. Pemulihan ekonomi, soal kebinekaan, demokrasi, soal masalah infrastruktur, soal intoleransi, soal bagaimana membangun keindonesiaan, ini tantangannya berat menteri kita ke depan. Sehingga mungkin momentumnya dianggap pas. Tetapi berdasarkan yang kedua gini Cak, berdasarkan hasil survei Voxpol itu data itu walaupun Juli ya bisa dikoreksi nanti, mungkin sekarang bisa berubah. Karena survei itu ditentukan oleh momentum Mas Awi dan kapan data itu diambil. Nah, 54,5% tingkat kepuasan approval rating Presiden Jokowi, Cak. Itu kalau dilihat tingkat mana menteri yang dianggap berkinerja baik, kementerian mana yang dianggap berkinerja baik, itu
Kementerian Sosial dianggap bekinerja baik 18,5%, kemudian ada Kementerian Pertahanan, kemudian ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan gitu. Nah, ini kan persoalannya gini, Cak, kalau misalnya ini kan sudah ada angkanya seperti ini, tetapi jangan lupa Mas Awi, ada penilaian seperti ini kan ada menteri yang populis, yang tampil media friendly. Jadi di publik dia oke, tapi kan apakah KPI-nya ada nggak, terukur nggak, belum tentu juga. Tapi ada menteri yang nggak populis. Nah, harus hati-hati juga untuk mengganti menteri ini. Maka poin menurut saya, jangan sampai ini gegabah juga. Harus hati-hati. Prinsip ada menariknya Pak Jokowi ini, positifnya begini. Beliau ini kan sudah, ritme beliau itu kuat sekali. Bahkan mohon maaf, dia ke luar negeri saja, itu 2 tahun terakhir baru kemarin itu hanya untuk mencari anggaran untuk ibu kota baru. Artinya kunjungan ke NTT, ke NTB, jadi ritme akselerasi kerja ke daerah luar biasa. Nah, mampukah menteri-menteri ini mengimbangi kinerja beliau? Nah, itu kan menjadi tantangan. Wal itu positif bagi saya gitu. Tetapi kelemahan Presiden Jokowi adalah ada inkonsistensi. Misalnya begini, dulu narasi yang dibangun kan adalah membangun kabinet ramping ya, tapi ada wakil menteri. Kemudian zakon kabinet ahli, yaitu ada komposisi direct man and direct priest. Tapi sekarang banyak yang nggak ahli, ini juga masalah. Karena kemampuan mereka mengatasi masalah problem fundamental di kementerian itu agak tidak ada terobosan. Agak kelihatan kaku dan bingung ketika dihadapi dengan kondisi pandemi kemarin. Nah, yang ketiga semestinya, ya menurut saya, selain direct man and direct priest, ya dulu kan Presiden juga ngomong tidak boleh rangkap jabatan. Nah sekarang, mohon maaf, jangankan rangkap jabatan sebagai ketua umum partai, ini ada yang berbisnis menterinya gitu. Nah ini menurut saya Presiden harus kembali kepada habitus lamanya gitu, bahwa memang tidak ada aturannya, memang enggak, tetapi patut enggak gitu, tepat enggak gitu. Nah dengan kondisi seperti ini, Cak, kalau misalnya melakukan resapel itu memang sudah waktunya, momentumnya sudah pas, ya lakukan saja gitu. Kalau memang sudah pas, tetapi kalau kemudian hanya politik akomodatif, power sharing, bagi-bagi kue, ini pesta yang mau dibagi-bagi, saya pikir pintu masuknya nggak pas. Jadi pintu masuk resapel ini harus nothing tulus, niatnya harus lurus, bukan hanya semata-mata hanya untuk mengakomodir. Kalau soal PAN tadi, saya pikir nggak ada masalah ya, karena memang no freelance dalam politik, guess what, where and how, bicara apa, dapat apa, dan bagaimana. Nggak mungkin orang bergabung ke koalisi tanpa ada barter kursi menteri, Cak. Baik. Ya nanti saya masih akan mau memperdalam statement dari Mas Panggi di sini bahwa PAN sudah cukup bersabar ini. Apakah benar demikian atau jangan-jangan ini bahwa kesabaran ada batasnya, kalau nggak dikasih juga jabatan menteri di akhir tahun ini, wah kesetiaannya pun kemudian bisa digoyahkan dengan tidak ada jabatan menteri. Saya tidak tahu. Nanti saya akan tanya kepada Mas Vivayoga usai jeda. Terakhir dan singkat, sebenarnya apa untungnya bahwa reshuffle harus segera dilakukan atau mungkin nggak usah dilakukan karena memang waktunya juga tidak terlalu lama dan harus memasukkan menteri baru, koordinasi lagi dari awal, bagaimana? Ya, dasarnya adalah kalau menurut saya adalah tingkat kepuasan. Approval rating tadi yang 54,4% yang data Juli, bagaimana nanti naik menjadi 70%. Karena standar minimal tingkat kepuasan itu baik itu 70%. Nah, itu menjadi penting. Maka saya katakan, Cak, bahwa DNA-nya mesti DNA berbasis kinerja, bukan politik akomodir, power sharing, bagi-bagi kue, apalagi ini dia katakan pesta. Itu menjadi penting. Yang kedua begini, Cak, kalau misalnya resapel ini kan sudah kelihatan ini modelnya. Nah, sekarang kan dianggap ini menjadi ada menteri-menteri yang dianggap sudah bekinerja baik. Di top of mind kita kan kelihatan itu hasil data survei kita, bahwa ada Erick Thohir, ada Prabowo, ada Bu Risma, ya kan, ada menteri-menteri lain. Itu menjadi penting. Jadi saya katakan begini, resapel ini positif atau negatif? Begini, Cak, kan kalau menteri baru itu dia beradaptasi lagi, Mas Awi, dan butuh akselerasi lebih cepat kan. Kalau misalnya dia bisa beradaptasi lebih cepat, itu baik. Tapi kalau kemudian menterinya mengotak-atik lagi, mendesain ulang lagi, ya, kemudian tidak mampu mengatasi masalah fundamental di kementeriannya, bagaimana mengatasi masalah, dia gagap misalnya sosialisasinya lambat, itu kan akselerasinya juga lama jadinya. Jadi resapel belum tentu juga positif gitu, karena beradaptasi atau tidak cepat atau lambat itu juga sangat berpengaruh. Jadi terakhir, Cak, saya katakan bahwa kalau misalnya tidak basisnya pada letupan kinerja,
pada letupan politik tadi, maka menurut saya berkali-kali berjilid-jilid pun resapel ini belum tentu punya korelasi terhadap tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowinya. Apalagi menteri yang besok ini kita berharap dia punya legasi yang baik. Ya. Dia punya terobosan. Dia tidak punya agenda sendiri, tidak punya visi sendiri. Apalagi sudah punya keinginan buat panggung sendiri. Betul. Apalagi di tahun keempat dan tahun kelima ada potensi presiden ditinggalkan. Walaupun kemudian ada mengatakan di periode kedua dimanapun baik bupati, wali kota, kepala daerah selalu kinerjanya tidak baik-baik. Tetapi kita berharap Presiden Jokowi di periode kedua ini punya menterinya bisa diandalkan. Ya, itu menjadi catatan yang kritis dari kita untuk melihat meskipun memang ini reshuffle kabinet adalah hak prerogatif dari presiden. Tapi kalau melihat kalender saya ini, kalau Rabu Pon, biasanya presiden melakukan reshuffle, jatuhnya di tanggal 8 Desember. Mungkin dari PAN bisa dalam waktu 2 minggu ini merapat kepada presiden, jikalau ingin dapat kursi menteri. Mungkin. Itu menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Mas Owi, Mas Ipang, Mas Prayoga, dan Mbak Andreas Parera. Saya Caca Anissa menutup. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.